Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda semua? Semangat dikit. Alhamdulillah, sehat, bahagia, kaya raya, masuk surga. Gitu. Apa kabar bunda semua? Alhamdulillah, sehat, bahagia, kaya raya, masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa jammilni ya badi as-samawati wal ar ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal baro'ah wahlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli birikati rahmati rahmati thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Bunda-bunda salihah yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita, kesehatan sehingga kita tetap bisa hadir di majlis ini, kemudian juga langkah yang ringan dan semoga langkah dan niat kita menjadi amal soleh untuk kita dan Allah akan anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Salawat teriring salam semoga terlimpah keharibaan Nabi kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita hari ini adalah tentang hati-hati dengan penyakit hati. Dalam sebuah hadis dikatakan inna fil jasad mudghah. Dalam tubuh itu ada segumpal darah. Idza sholahat jasadahu kulluh. Apabila segumpal darah itu baik, maka baik keseluruhan tubuhnya. Wa idza pasadat jasadahu kulluh. Apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk keseluruhan tubuhnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Suatu hari seorang dermawan meminta seorang kiai untuk menyembelihkan kambingnya. Lalu kata dermawan tadi, Pak, tolong kasih saya bagian terbaik dari kambing ini. Setelah dipotong, diberikanlah hatinya. Kemudian orang kaya tadi, dermawan tadi mengatakan lagi, berikan saya bagian terburuk dari kambing ini. Dikasih juga hati. Kenapa gitu loh? Ketika minta yang baik dikasih hati, ketika diminta yang paling buruk pun hati. Itu yang disebut ala wahyal qalbu. Ya. Ketahuilah segumpal itu hati yang akan menjadikan tubuh kita, diri kita baik atau buruk tergantung hatinya. Sementara kita sebagai manusia dalam perjalanan hidup kita mulus tanpa dosa, apa pernah melakukan dosa? Pernah banget. Ya. Karena kita yang saya katakan selalu punya masa jahiliyah yang lumayan panjang. Emang dulu kita nutup aurat kayak gini? Enggak. Ya. You can see, daster tali satu belanja ke tukang sayur, ya kan? Berangkat kantor, roknya sejengkal dari pinggang. Ya. Dulu, kan kita bilang itu masa jahiliyahnya kita, ya kan? Kenapa hal itu kita lakukan? Berbagai macam faktor. Mungkin ilmu agama kita minim, kita pun belum ikut kajian, ya Bu ya, betul nggak? Banyak faktornya. Kemudian lingkungan pekerjaan kita mengharuskan kita begitu. Lingkungan rumah juga tidak mendukung atau belum mendukung sehingga banyak faktor.
kita punya masa jahiliyah itu. Nah, disitulah letaknya. Hati kita itu kan merah bersih gitu aslinya. Jadi kalau hati kita bersih tadi akan tampak dari tampilan wajah, dari bahasa tubuh itu akan tampak. Contoh, sebelum berangkat ini saya ngajakin cucu saya nomor 7 tuh 5 bulan. Ya. Dedek Fadlan langsung nengok ya. Langsung ketawa dengan ikhlasnya. Kenapa? Dalam hatinya belum ada macam-macam. Jadi senyumnya senyum ikhlas, ya Bu, ketawanya ikhlas. Itu karena hatinya memang masih bersih. Nah kalau kita senyum aja ada macam-macamnya. Ada senyum sini, sibuk kan betul. Ada senyum terpaksa, macam-macam. Tergantung situasi dan kondisi dan tergantung siapa yang kita ajak senyum. Masih udah pilih karena di dalamnya itu udah terkontaminasi. Nah, rangkaian perjalanan hidup kita yang mengalami masa jahiliyah itu permasalahannya kan hati kita awalnya bersih. Bayi tadi bersih, sampai balik itu bersih. Ketika kita sudah mulai balik, sudah mulai kita melakukan banyak dosa. Setiap kali dosa, kemaksiatan, kesalahan, itu satu kesalahan, satu maksiat menimbulkan satu titik hitam ke dalam hati. Kalau satu hari melakukan 10 maksiat, satu titik hitam, 10 titik hitam. Kali umur kita, hati yang tidak begitu besar setiap hari kasih titik hitam. Mungkin sekarang warnanya sudah hitam legam saking banyaknya dosa yang pernah. Ini yang menjadikan hati kita berpenyakit. Kemaksiatan menimbulkan penyakit di dalam hati kita. Ya. Makanya nih, ada 3 jenis hati. Tapi saat ini saya tidak membahas 3 ya. Yang saya bahas tentang penyakit hatinya ya. Tapi supaya tidak ini, ada 3 jenis hati. Yang pertama ada qalbun salim. Qalbun salim itu adalah hati yang bersih, hati yang suci, hati yang tenang. Ya. Di surat 26 ayat 89, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang sehat. Di mana qalbun salim ini adalah hati orang-orang yang beriman. Saya enggak bahas ini. Jenis hati yang kedua adalah qalbun marid. Maridun, marid, M-A-R-I-D. Kalau di Indonesia kan DL apa DH? DH berarti M-A-R-I-D-H, marid. Marid ya. Qalbun marid ini adalah qalbun yang sakit atau berpenyakit. Ya. Fi qulubihim maradun. Pada hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan penyakitnya. Nah, ini yang akan kita bahas ya, hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit itu adalah hati orang-orang munafik. Ya. Hati orang-orang munafik. Yang ketiga, sebelum saya bahas nomor 2 ini, yang ketiga ada yang disebut qalbun mayit. Mayit ya. 1 qalbun salim, 2 qalbun marid, 3 qalbun mayit. Hati yang mati. Kalau hati sudah mati, udah nggak bisa dikutak-katik. Ya, kalau udah mayit itu lihat itu mayat, Bu, mayat. Ngapain tuh mayat diem? Dibalik baru balik, nggak bisa balik sendiri kan? Itu qalbun mayit itu adalah hati yang sudah mati, di mana qalbun mayit ini adalah hati orang-orang kafir. Kan qalbun salim hati orang beriman, qalbun marid hatinya orang munafik, qalbun mayit hatinya orang-orang kafir. Seperti yang tertuang di surat Al-Baqarah ayat 6, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum
am lam tungdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja, dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan, mereka tidak beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Karena Allah telah mengunci mati hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka udah terkunci. Makanya biar nih kalau orang itu, kalau udah jadi kolbun mayit, mau dinasehatin kayak apa, masuk telinga kanan, keluar kuping kiri, nggak mengubah apapun, seperti mayit. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jangan sampai kita memiliki ini. Nah, sekarang bahasan kepada inti persoalan yang akan kita bahas adalah penyakit hati. Hati-hati dengan penyakit hati. Penyakit hati ini ya, di antara ciri-cirinya ya, boleh nih, ciri-ciri orang yang hatinya berpenyakit. Yang pertama, tidak pernah merasa tenang. Selalu galau, was-was, penuh keraguan, cemas. Makanya orang yang berpenyakit hatinya tidak bahagia, Bu. Gak ada tenangnya. Tetangga ganti AC, kok dia yang kepanasan apa kedinginan? Kan gak bahagia, Bu. Orang beli mobil baru dia yang bingung. Dia belinya cash apa kredit ya, Bu? Bingung. Padahal beli cash gak bantuin bayar, beli kredit gak bantuin nyicil. Tapi dia yang rempong gitu loh, Bu. Gimana mau tenang? Itu orang berpenyakit tuh begitu. Ya, gak pernah merasa tenang, tentram. Ya. Selalu galau, kata bahasa anak sekarang, was-was, penuh keraguan, kemudian cemas, ya kan? Kalau bahasa lainnya SMS, suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, dibalik, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Coba, enak gak hidup kayak gini? Enggak, Bu. Kalau ada orang lebih tinggi aja, ya, melebihi dia sedikit saja, dia nggak seneng. Tetangga ngasih undangan, Bu, hadir ya, insya Allah besok di rumah ada pengajian, syukuran, alhamdulillah anak saya sudah selesai kuliahnya. Kuliah apa, Bu? S1. S1 aja bangga, aku aja S2 diem aja. Orang boleh nggak syukuran, Bu? Orang menyelesaikan pendidikan secara keuangan mampu, kadang-kadang anaknya nggak mampu. Jadi ketika anak ini mampu menyelesaikan satu tahapan pendidikan itu, orang tuanya senang, bersyukur, berbagi kebahagiaan dengan teman-teman, masa salah sih, Bu? Bener nggak? S1 aja sampai syukuran, kita aja kemarin anak saya S2 lulus, biasa aja. Kan setiap orang beda kadar perjuangannya. Ada yang bisa menyelesaikan S1 aja, Masya Allah, pontang-panting luar biasa. Kan ada orang yang tidak terkendala keuangannya, segala macam, ya memang menjadi biasa. Ya. Jangan langsung kita memponis ria. Belum tentu, mungkin saking bahagia, bersyukur kepada Allah telah berhasil, itulah yang terjadi. Rezeki ada, berbagi kebahagiaan dengan teman. Kemudian ciri-ciri hati orang berpenyakit juga. Bisa menerima kebenaran, misalkan ini kebenaran, dia terima. Tapi manakala yang menyampaikan kebenaran itu orang yang tidak dia suka, dia tolak. Padahal itu jelas benar. Tapi karena yang menyampaikannya dia nggak suka, dia tolak mentah-mentah. Ada apa ini, ya kan? Oh iya ya, gitu benar. Tapi karena yang menyampaikan nggak suka, enggak. Makanya dikatakan
unzur maqala walatanzur man qala. Lihat apa yang dikatakannya, jangan engkau lihat siapa yang mengatakannya. Repot banget, Bu. Segala kebenaran aja kalau orang yang menyampaikannya tidak sejalan dengan dia, sulit dia menerima itu. Berarti sakit nggak hatinya? Sakit. Makanya karena begitu dia selalu memiliki konflik batin antara harus menerima atau menolak. Sebenarnya sih benar, tapi dia sih yang ngomong, males aduh repot, males gitu. Konflik dia antara iya dan tidak, antara menerima dan menolak. Ya. Kemudian termasuk kategori memiliki hati yang berpenyakit adalah yang disebut memiliki penyakit syahwat. Syahwat ini ada syahwat yang kaitannya syahwat biologis, ada juga syahwatnya syahwat keraguan. Nah, kalau syahwat biologis, ya kan, dia yang dia pikirkan bagaimana dia menyalurkan kebutuhan biologisnya tanpa dilihat kepada yang halal atau yang haram. Makanya bagi orang-orang yang memiliki syahwat ini karena dia memang kategorinya bukan kategori beriman, sama siapa aja, yang penting dia tersalurkan. Itulah makanya tipe-tipe peselingkuh. Ya. Makanya gambarannya ketika peristiwa Mi'raj, ketika Nabi dibawa oleh malaikat, dihadapkan kepada Nabi ada seseorang, ya, dihidangkan makanan yang enak, harum, lezat. Satu lagi makanan yang busuk, bau. Kenapa orang tadi mengambil makanan busuk? Nabi tanya, wahai malaikat, kenapa tidak memilih makanan yang enak? Tapi itu tadi, itulah gambaran orang-orang yang punya pasangan halal tapi dia milih yang haram. Itu gambaran. Sekarang Bu, istri cantik, pinter, ngapain nyari yang elek? Ngapain nyari yang kualitasnya lebih rendah dari istrinya? Yang dicari apa? Betul nggak? Saat itu yang ada memperturutkan nafsunya. Setelah itu ketika viral, ketika menurunkan martabat, jadi pembicaraan banyak orang, menyesal pun udah kejadian. Kenapa? Karena saat itu dia tidak mampu mengendalikan syahwatnya. Banyak kan peristiwa kayak gitu ya Bu ya. Sehingga orang-orang, ya Allah udah istrinya cantik gitu kan. Akhirnya muncul, udah punya berlian kok ngambil batu akik. Ya kan? Berlian itu diabaikan ya. Kan seperti itu. Nah itu syahwat. Kemudian ada yang juga penyakit syahwatnya syahwat syubhat. Kalau syubhat itu adalah ketika nafsu keraguan muncul, di mana kita selalu dihadapkan kepada kebingungan, keraguan, ya. Dan ini biasanya didorong oleh dorongan syaitan. Contoh gini, Bunda belanja ke pasar apa ke mall? Mall ya. Ada yang mall, ada yang pasar. Kemarin saya di Galaxy, Bunda, mall dong, orang Grand Galaxy Park udah di depan, tinggal nyebrang doang. Nah, kan berarti ada yang ke mall, ada yang ke pasar. Saya ke pasar. Ketika kita ke pasar, ketika kita mau belanja misalnya, kan kita kadang-kadang sudah punya catatan apa yang mau kita beli. Ya kan? Artinya uang yang dibawa sesuai dengan kebutuhan. Sampai di pasar, kok itu baju cakep ya? Kok ini kerudung motifnya bagus gitu. Tapi nggak ada dalam catatan. Ya kan? Beli jangan. Kan bukan mau beli kerudung atau beli baju. Tapi bagus juga ya. Udahlah nggak usah beli. Sampai di rumah nyesel. Coba tadi beli. Ini yang disebut syubhat itu Bu. Galau. Ada juga syubhat ke arah ibadah. Contohnya gini. Ya, udah doa,
Udah sholat, udah doa. Kira-kira doa saya dikabulkan apa enggak ya? Ini subhat, Bu. Gampang, tidak yakin. Sementara Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kalau kita yakin doa kita dikabulkan, insya Allah dikabulkan. Tapi ketika ada kegampangan begitu, ketidakyakinan begitu, ya insya Allah yang kita tidak yakini tidak akan terkabul. Itu juga masih penyakit namanya. Ya. Kita masih punya nggak sifat ragu-ragu kayak begitu? Pergi jangan pergi. Kata orang tua dulu, kalau kamu mau pergi ragu-ragu, nggak usah pergi. Suka ada sesuatu. Benar nggak ada pemahaman kayak gitu nggak, Bun? Nah, kadang-kadang begitu. Sebenarnya dasarnya apa? Karena kita sendiri tidak yakin dengan kepergian itu. Ya. Udah gitu. Yakin mau pergi? Yakinlah. Kan ini udah sesuai rencana. Bukannya beritanya lagi begini-begini. Ya nggak apa-apa. Kan kita mau ke sini. Semoga Allah lindungi kita. Yakin? Aman. Sampai tujuan. Tapi kalau itu tuh ragu-ragu kejadian. Tuh kan dibilangin kalau ragu-ragu jangan pergi. Kejadian kan, ada yang lagi gitu, Bu. Komentarnya begitu. Artinya berarti di situ keyakinan, ya, makanya di antara takwa itu salah satu cirinya yakin. Kalau udah yakin aman. Nah, sekarang udah ya, kira-kira ciri-cirinya itulah penyakit hati itu. Ada 3 induk kejahatan, disebut 3 induk kejahatan yang kategorinya masuk penyakit hati. Ini berdasarkan pengalaman masa lalu yang mungkin juga berdampak kepada kita sekarang. Kenapa ini dikatakan induk kejahatan? Karena dari tiga penyakit hati ini dampaknya luar biasa. Yang pertama, Ibu. Ya, yang pertama, ada penyakit hati yang namanya sombong. Siapa yang awal mula memiliki kesombongan? Dialah iblis. Kita buka. Ya. Iblis itu dulu penghuni surga, mungkin pernah saya sampaikan di sini. Dulu penghuni surga itu 2, iblis dan malaikat. Lalu di ayat 30 surat Al-Baqarah, Allah punya rencana. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah Allah ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi, manusia pertama yang kita kenal Adam. Saat itu malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami ini para malaikat bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Maksudnya mungkin kata malaikat, ngapain sih menciptakan makhluk baru? Sudah ada kita malaikat yang pekerjaannya beribadah kepada engkau dan iblis. Tapi saat itu Allah berfirman, Inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Lalu Allah tetap dengan rencananya menciptakan Bu? Khalifah, yaitu manusia pertama yang bernama Adam. Ya. Setelah Adam tercipta, Allah berfirman lagi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka malaikat sujud kecuali iblis. Kenapa? Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan orang kafir. Sekarang Bunda lihat surat Al-A'raf ayat 12. Alasan kenapa iblis gak mau sujud. Ayat 12. Surat 7. Nah, kan di surat 11-nya tuh perintahnya untuk sujud ya. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis.
Iya, yaitu iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Maka Allah tanya sama si iblis ini. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu minhu. Ya, mintin. Allah berfirman, apakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak bersujud kepadamu ketika aku menyuruhmu? Ini Allah nanya sama iblis. Iblis menjawab, aku lebih baik dari dia. Iblis merasa lebih baik dari Adam. Aku diciptakan dari api, sementara dia diciptakan dari tanah. Berarti merasa apa nih? Sombong, merasa dirinya lebih. Mungkin bahasa kitanya gini loh Bu, ada unsur senioritas. Ini Adam kan baru dicipta. Iblis dan malaikat itu udah lama, udah lebih dulu. Tiba-tiba Allah perintahkan mereka memberikan penghormatan kepada Adam. Mungkin bahasa kitanya, enak aja lu orang baru. Kita kan orang lama. Masa yang senior suruh menghormat kepada yang junior, Bu? Mungkin begitulah kira-kira. Jadi iblis menolak, kenapa? Karena merasa dirinya lebih baik. Nah, yang disebut sombong itu adalah ketika kita merasa lebih daripada orang lain. Lebih apa saja? Lebih baik, lebih cantik, lebih pintar, lebih populer, lebih hebat, lebih gaya, lebih. Ada nggak yang merasa lebih gaya kita? Lebih keren. Ketika ada perasaan lebih itu yang disebut sombong. Nah, karena iblis sombong di ayat 13-nya, maka Allah usir, pahbit minha fama yakunu laka anta takabbaru fiha fakhruj innaka minas sagirin. Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, keluarlah sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis sudah berada di surga. Kemudian sombong, dikeluarin lagi oleh Allah. Diusir dan dikeluarkan dari surga. Nah, kalau kita sombong dulu, padahal belum tahu kita masuk surga atau neraka, kira-kira peluang masuk surga ada nggak kalau kita udah sombong duluan? Yang udah di surga aja sombong dikeluarin, apalagi yang belum masuk. Udah sombong duluan. Nah, ketika kita merasa lebih baik dari siapapun, merasa lebih hebat dan lain sebagainya, maka inilah yang disebut sombong. Maka kesombongan sebagai penyakit hati yang telah mengusir iblis pun dari surga. Nah, sekarang sombong itu takabur, merasa besar, ya kan? Merasa hebat. Dalam kehidupan kita, ada nggak dalam hati kita bibit untuk sombong? Ada. Sebelum sombong kan ada penyakit hati yang mengawali, yaitu yang disebut ujub. Ujub itu terheran-heran akan kelebihan diri sendiri, tapi masih dalam hati. Ibu ngaca, udah dandan, dalam hati ibu bilang, ternyata gue cantik juga. Itu ujub, Bu. Pakai baju, ya Allah bagus juga, itu ujub. Kalau udah diceploskan keluar melalui kata-kata, ibu cantik, iyalah perawatan, sombong. Sombong. Jadi awalnya ujub dulu ya, ujub baru dalam hati, kalau udah dikeluarin jadi sombong. Ya? Gimana Bunda? Tetap penyakit hati, ujub. Makanya ketika ada perasaan itu, kita harus segera tekan dengan bertobat kepada Allah supaya perasaan-perasaan itu hilang. Ya. Bun, nih, ya, mungkin Bunda sih udah lewat masa ini. Di rumah, kalau nggak ada kita berantakan. Ibu bukan cuma dalam hati ngomong, Masya Allah begini nih, ditinggal sebentar aja sama mama hancur semuanya, berantakan semuanya, gak ada yang beres.
Sombong nggak? Seolah-olah kita yang paling berperan. Ketika udah tuh ya, itu kan ngomelnya. Dirapiin semua, udah rapi semua. Nah kan kalau ada mama rapih semuanya. Jadi itu yang saya bilang, dalam hati kita ada bibit sombong. Ya. Makanya di sini kenapa? Mungkin materi saya bulan lalu itu kan zikir sebagai alat mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya ini, menghilangkan penyakit hati adalah dengan zikrullah. Zikrullah itu bisa dalam bentuk istighfar. Istighfar. Makanya ketika istighfar itu aku mohon ampun kepada Allah atas segala dosa. Dan ketika kita berzikir dengan tasbih, subhanallah, kan yang maha suci cuma Allah, Bu. Itu efeknya harus kita masukkan. Kan kita kadang-kadang merasa paling benar, merasa paling bersih. Ketika kita zikir subhanallah, ya Allah maha suci engkau, betapa kotornya hambamu ini. Betapa kotornya hambamu ini. Jadi yang bersih hanya Allah. Ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Betapa rendahnya kita kalau sudah di hadapan Allah. Kan saya pernah cerita mungkin ya. Sharing aja. Ketika 2018 saya bawa haji furoda. Yang saya bawa itu kan orang kaya semua, Bu. 2018 itu furoda masih ada yang 200 juta. Kan ada travel lain sekarang aja yang 750 juta. Kayak Raffi Ahmad, yang berapa itu, Bu? 750 juta per orang. Ada yang 550 juta. Kan gitu. Artinya yang ikut haji itu berarti yang punya duit kan, Bun? Nah, yang saya bawa orang punya duit. Ketika menjelang ke Arafah, karena kita berangkat tanggal 7 tuh Mina dulu, Arafah, baru kemudian Mina lagi kan. Saya tanya, karena saya punya pengalaman reguler 2005, kita disuruh bawa tikar kecil itu loh, Bun. Tikar kecil yang gunanya untuk di Musdalifah kan, betul nggak? Kan padang pasir, kita bawa tikar untuk kita istirahat mabit. Nah, saya tanya sama owner, Pak Haji, kita perlu bawa tikar, karpet atau apa nanti untuk di Musdalifah. Kalau Arafah kan udah berkarpet jelas itunya. Gak perlu, Bu Ustazah. Karena kita sudah disiapkan tempatnya, sudah ada karpet yang digelar. Kan mahal teh hanya, Bu. Bener kan? Berarti wajar dong kalau dapat fasilitas, bener kan? Itu menurut owner. Sudah semua gak ada yang bawa. Jadi ketika di Mina, dari Mina kita ke Arafah, wukuf di Arafah aman. Kan ketika kita mau ke Musdalifah itu tergantung bis sesuai dengan ukur nomor kan, Bun. Nggak ada kita furoda duluan, nggak bisa. Emang antrian bisnya udah sebegitu. Berarti ada yang terangkut duluan, selesai wukuf maghrib, ada yang langsung dibawa ke Musdalifah, yang bisnya awal, ada yang belum nunggu bisnya. Nah kita ini keangkutnya jam 10-an. Berarti ada kan yang sudah berangkat habis maghrib. Udah. Jam 10 kita ke Musdalifah. Di tempat yang sudah disediakan untuk kita. Sampai di sana sudah penuh diisi reguler. Itu karpet, Bunda, yang udah disediakan udah penuh. Kita boleh marah gak? Enggak. Ini haji loh. Haji itu siap susah, Bu. Mau yang plus mau yang siap susah kan? Udah penuh udah. Karena kita malam termasuk jam 10. Di sini penuh, di sini penuh. Ya sudah kita cari tempat yang longgar. Akhirnya adalah hamparan padang pasir di depan toilet di situ, Bu. Kan? Udah kita nggak bawa tikar, nggak bawa sejadah, kan, Bu ya? Karena waktu di Arafah itu kan juga udah berkarpet, nggak perlu lagi. Udah itu akhirnya dalam keadaan lelah begitu, duduklah di padang pasir yang tidak ada alasnya. Karena capek, tidur. Bener-bener di atas pasir yang berkerikil. Saya duduk gini, Bun, ngelihat itu depan saya orang-orang kaya. Yang jenderal, yang dari Kalimantan bawa duit, setas itu duit doang. Bunda banyak amat bawa duitnya, kata suami saya suruh bawa yang banyak. Kalung, gelang, cincin dipakai rame, Bu. Bunda nggak takut hilang. Kata suami saya pakai aja. Di rumah masih banyak. Kalau suami saya sekali ngebeliin 1 kilo. Emang orang kaya, Bu, pengusaha.
Jadi kalau sekarang dipakai nggak ada masalah, hilang nggak ada masalah, di rumah masih banyak kalau ngebeliin 1 kilo. Saya bengong aja dengar bahasanya itu. Itu orang punya duit yang bisa beli kasur yang mungkin puluhan atau ratusan juta, Bu. Tapi mereka dalam keadaan tidur di atas pasir. Saya begini nangis, ya Allah. Mereka adalah orang-orang berduit. Apa aja bisa mereka beli dengan uangnya. Tapi kalau sudah berurusan ibadah dengan Engkau, uang tidak laku. Uang tidak ada harganya. Itu saya nangisnya di situ. Ada masanya uang itu tidak laku. Mereka tidak bisa sombong lagi dengan uang. Kalau di tanah air dengan kekayaan mereka, berani tidur di lantai aja nggak berani, apalagi di atas tanah ya Bu. Tapi di sana mereka seperti itu adanya. Itu yang bikin saya nangis itu begitu. Betapa manusia yang sombong dengan uangnya, dengan jabatannya, dengan kekayaannya, dengan status sosialnya. Kalau udah urusan di sini berhadapan dengan Allah, semua itu tidak laku, tidak ada harganya. Jadi makanya untuk apa kita sombong sebenarnya? Sekarang saudara kita yang sedang mendapatkan musibah, rumah, gedung, mobil mewah, ketika Allah hanyutkan, hanyut nggak? Bisa apa kita? Ya, mungkin kalau mereka ketika kayaknya tidak sombong, udah lillahi ta'ala aja, ini dari Allah akan kembali kepada Allah. Tapi kalau biasa sombong, kata orang miskin mungkin, nah lo rasain kemarin belagu sama mobilnya, belagu sama rumahnya. Sekarang kalau Allah mau hilangkan, hilang. Jadi disinilah kenapa penyakit sombong itu harus dihilangkan. Karena yang boleh sombong cuma Allah dengan namanya Al-Mutakabbir. Kita ini sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, semuanya tidak ada apa-apanya lalu dibandingkan dengan Allah. Jadi sombong ini adalah satu penyakit merasa lebih dan banyak dimiliki oleh manusia, yang pada akhirnya kesombongan ini akan kembali merendahkan martabatnya, kan seperti iblis. Ya. 2, yang menjadi induk kejahatan termasuk penyakit hati adalah su'uzon atau buruk sangka. Su'uzon, buruk sangka. Siapa yang pertama kali membisikkan buruk sangka? Iblis. Kepada siapa? Kepada Adam. Ya. Kan gini pun, ketika di surat Al-Baqarah tadi, ya, ketika iblis diusir, ya, karena tidak mau, iblis diusir. Allah berfirman di Al-Baqarah ayat 35-nya. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zolim. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu sebagian, kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Nah, kira-kira nih Bu, si iblis sewot nggak? Dia diusir, Adam suruh tinggal gitu. Anak baru dikasih kenikmatan baru. Bahasa Allah tadi, tinggal engkau dengan istrimu, silahkan nikmati semua fasilitas yang ada, makan sesukamu. Semua fasilitas surga dibolehkan untuk Adam dan Hawa nikmati. Cuma satu syaratnya, jangan mendekati pohon yang kita kenal, pohon huldi. Iblis yang kesel, dia diusir, Adam suruh tinggal. Iblis berpikir gimana caranya supaya Adam juga tidak berada di surga. Walaupun mungkin ini sudah menjadi skenarionya Allah. Maka di surat Al-A'raf, kembali ke Al-A'raf ya Bun, ayat 20. Maka mulailah iblis melakukan satu upaya.
membisikkan pikiran jahat atau prasangka buruk ke dalam hati Adam dan Hawa. Kan Adam senang-senang di surga, dia diturunkan, diusir. Maka kata iblis, kan tadi ada satu larangan ya, jangan engkau dekati, malah taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan sekali-kali engkau dekati pohon ini, apabila kamu dekati berarti kamu termasuk orang yang zalim. Maka setan menjadikan celah yang satu ini dia gunakan untuk menggelincirkan Adam dari surga. Dengan apa? Di ayat 20 itu setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, kepada Adam dan Hawa maksudnya, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Nih bahasa pikiran jahatnya atau prasangka buruknya. Kalau di alih bahasa kan pakai bahasa saya. Dam, tahu nggak kamu kenapa kamu tidak boleh mendekati pohon itu? Tidak. Tahukah kamu Allah larang kamu mendekati pohon itu karena Allah tidak menginginkan kamu menjadi malaikat dan Allah tidak menginginkan kamu kekal di dalam surga. Ini bisikan. Coba kita lagi berteman akrab, tiba-tiba yang nggak suka, tahu nggak kamu? Kan? Depanmu akrab, di belakang dia ngomongin kamu misalnya. Aku nggak maksud apa-apa, aku cuma nasehatin kamu. Itu yang dikatakan iblis di ayat 21-nya. Setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu. Aku sih cuma ngasih tahu, nasehatin kamu, tidak punya maksud apa-apa, gitu. Akhirnya Adam dan Hawa bimbangkan. Betulkah Allah tidak menginginkan mereka menjadi malaikat? Betulkah Allah tidak menginginkan mereka kekal di dalam surga? Kata Hawa begini bilang, Bang, abang apa emas, apa udah ya? Kira-kira ya. Kalau mungkin emas kali ya, kalau Jawa. Untuk membuktikan betul tidaknya apa yang dikatakan iblis, bagaimana kalau kita dekatin? Biasanya kalau tidak dilarang gak kepo, tapi kalau dilarang penasaran gak Bu? Kan jadi penasaran. Maka akhirnya, ya kan, kalau di ayat 22-nya ini, setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ya. Ketika mereka bukan cuma mendekati, bahkan mencicipi buahnya, buah pohon itu, maka spontan tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Dideketin bukan cuma mendekati, dimakan buahnya, melorot semua pakaian Adam dan Hawa. Telanjang bulat mereka berlarian untuk mencari dedaunan surga untuk menutupi auratnya. Maka kata Allah, bukankah aku sudah larang kamu? Jangan deketin pohon, apalagi makan buahnya, deketin aja udah aku larang. Setan itu musuh yang nyata bagimu. Maka itulah kalimat tobat Nabi Adam di ayat 23-nya. Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, ya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, berarti kamu termasuk orang yang rugi. Nyesel. Nyesel duluan apa belakangan? Belakangan. Tertipu sama bujukan iblis tadi. Ya. Karena dikasih pikiran-pikiran, bisikan-bisikan jahat, Allah tidak mau kamu kekal di dalam surga, Allah tidak mau kamu jadi malaikat. Jadi penasaran, benar apa enggak apa yang dikatakan iblis. Maka karena pelanggaran itu, di ayat 24-nya Allah berfirman, turunlah kamu, ya, kamu akan saling bermusuhan satu sama lain
Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan di sana pula kamu akan dibangkitkan. Walaupun ini sudah menjadi skenario-nya Allah, maka Adam pun diusir dari surga. Dan mereka diusir tidak bersama-sama, terpisah jauh. Berarti buruk sangka jahat nggak, Bu? Ada nggak kita dalam pergaulan seseorang selalu membisikkan pikiran-pikiran buruk tentang seseorang kepada kita? Ya, ketika kita sedang berakrab-akrab, orang itu yang berpenyakit hatinya nggak suka. Gimana caranya mereka memisahkan keakraban ini? Depan kita iya, depan belakang no, kan? Depan kita manis-manis, di belakang jelekin, kan? Sehingga begitu. Makanya di sana nih kata Allah nih, ketika Adam diusir itu dari surga ke bumi, sebagian kamu akan bermusuhan dengan sebagian yang lain. Terbukti kan? Nggak ada manusia akur semua. Banyak. Ini yang terjadi. Itu karena buruk sangka. Makanya di surat Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zonni inna ba'daz-zonni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Apalagi kita mah udah kepala 4 ke atas, ada yang kepala 8. Pikiran-pikiran buruk itu harus dihilangkan. Kalau kita WA teman kita, nelpon gak diangkat, WA gak dibalas, gak usah berprasangka buruk. Ubah ke positif. Mungkin HP-nya ditas, mungkin HP-nya lagi dicas, mungkin HP-nya lagi dimainin cucu. Bisa jadi gak? Positif. Gak usah marah-marah. Gimana sih? Udah ditelepon, di WA, gak balas-balas. Langsung kita punya pikiran-pikiran buruk. Jangan. Ya. Sekarang mah julid-julid tinggalin, suujon tinggalin. Karena apa? Sekarang mah waktu kita itu hanya untuk menuai amal. Berbekal amal bukan lagi berbekal kemaksiatan. Karena maksiat kita udah lebih lama dulu. Yang sekarang dengan amal soleh kita harus hapus mereka satu-satu. Itu dosa-dosa kita itu. Ya, karena amal soleh bisa menghapus amal salah kita. Yang ketiga. Yang ketiga adalah hasad atau iri hati. Siapa pelaku iri hati pertama? Yaitu anak-anak Adam. Nih, nyambung nih ceritanya kan, dari sombong, buruk sangka sampai iri hati. Tadi kan Adam diusir oleh Allah dari surga ya Bun. Diusirnya terpisah jauh. Dan mereka menjalani pertobatan mereka selama 200 tahun lamanya untuk satu kesalahan. Mereka tidak nurut sama Allah, dihukum, diusir, mereka 200 tahun menjalani pertobatannya. Dan kemudian keduanya dipertemukan kembali di Jabal Rahmah. Makanya orang-orang yang umroh atau haji suka naik, ada monumen Jabal Rahmah di sana, ada yang suka minta jodoh. Ya, ada yang suka minta jodoh, ada yang kekal jodoh gitu kan. Karena apa? Adam dipertemukannya di situ. Nah, setelah Adam dan Hawa bertemu, mereka hidup bersama dan lahirnya keturunan-keturunan Adam. Nah, Adam Allah takdirkan anak-anaknya kembar. Kembarnya sepasang-sepasang, laki perempuan. Kebetulan Allah juga menciptakan anak-anak kembar itu ganteng, pasangannya cantik. Yang adiknya tidak ganteng, pasangannya juga tidak cantik. Berarti cantik dan tidak cantik udah ada dari sononya. Gak ada yang cantik semua, gak ada yang ganteng semua. Udah Allah kemas sedemikian rupa. Nah, ketika mereka memasuki usia dewasa, kan manusia itu diberikan nafsu. Khususnya nafsu syahwat biologis. Sehingga ada waktunya
nafsu itu harus ada penyalurannya. Nah, anak Adam ketika dewasa, mereka pun memasuki usia pernikahan, mereka harus menikah. Tapi belum ada bunda yang dijadikan besan. Kan baru satu keluarga, Adam doang, ya kan? Nah, anaknya udah dewasa, maka Allah syariahkan kepada anak Adam nikahnya disilang. Enggak berdasarkan pasangannya. Nih, Qabil ganteng, pasangannya cantik. Adiknya Habil tidak ganteng, pasangannya tidak cantik. Ketika ada perintah silang, Qabil protes. Qabil kan ganteng, harus disilang dengan pasangannya Habil yang tidak cantik. Protes nggak, Bu? Kenapa? Aku tidak nikah dengan pasanganku saja, itu sudah klop ganteng sama cantik. Tapi Habil yang tidak ganteng dapat pasangan Qabil yang cantik, menang baik. Kan dapatnya yang bagus, Bun. Ya kan? Enggak protes, yang protes itu Qabil. Karena dia dapat pasangan yang tidak cantik. Nah, sekarang dalam kehidupan manusia, kalau Bunda ada undangan pernikahan, yang lakinya kurang cakep, yang perempuannya cantik, mereka nyaman menjalani hidup. Yang nggak nyaman kok yang ngeliat. Musibah bener ya, Bun. Kok rempong yang ngeliat. Ngerasa musibah, ngerasa nggak pantas. Orang mereka aja udah saling memilih ya, Bu ya. Yang cantik aja nggak keberatan dengan suami yang tidak ganteng, ya kan? Yang ganteng aja bersyukur ketika istrinya juga cantik. Kan ada kisahnya, Bun, ada pasangan yang lakinya buruk rupa, yang perempuannya cantik dan solihah. Allah jodohkan, mereka hidup nyaman. Ketika mereka udah berumah tangga lama, itu laki-laki yang buruk rupa tadi memandang wajah istrinya sampai tidak apa, Bu, tidak bosan. Sehingga apa kata si yang laki itu? Aku bersyukur kepada Allah. Aku yang buruk rupa begini dikasih oleh Allah kesabaran. Ternyata hasil sabarku menghasilkan engkau. Allah jodohkan aku dengan engkau, wanita cantik dan solihah. Aku bersyukur luar biasa. Dipandang gak bosan-bosan. Kata istri yang cantik bilang, iya sama. Saya juga alhamdulillah bersyukur dikasih wajah cantik, perilaku yang solihah. Begitupun saya sabar ketika Allah kasih jodoh laki-laki buruk rupa seperti ini. Iya kan, sabar dan syukur loh ini. Sabar. Yang laki sabar dikasih keburukan rupanya, syukur dengan istri yang cantik. Istri yang cantik syukur dengan rupanya, sabar ketika diberikan pasangan yang tidak cakep. Ketahuilah katanya, orang yang sabar dan bersyukur dua-duanya di dalam surganya Allah. Nah, kembali ke persoalan Adam dan Hawa. Qabil protes. Karena protes, akhirnya Allah perintahkan keduanya untuk mempersembahkan kurban. Bunda lihat kisah ini ada di surat Al-Maidah ayat 27. Surat 5. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua yaitu Habil diterima dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku mesti membunuhmu. Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Kan disuruh mempersembahkan kurban. Kurbannya saat itu sesuai dengan mata pencaharian mereka. Qabil mata pencahariannya adalah bertani, sementara Habil beternak. Maka ketika disuruh mempersembahkan kurban, Qabil mempersembahkan hasil pertaniannya. Dan kata Qabil, ini kan mempersembahkan pada Allah. Allah kan tidak makan, aku kasih aja yang jelek-jelek. Itu Qabil. Tapi Habil, dia pilihkan ternak terbaiknya untuk berkurban itu. Maka diterima kurbannya Habil, ditolak kurbannya Qabil. Makanya kita untuk
Kurban itu kan diharuskan yang mana Bu? Yang terbaik. Binatangnya yang baik, besar, cukup umurnya, tidak cacat, kan begitu ya Bu. Jangan ambil yang sedikit. Karena Qabil tadi sudah berkurban atas dasar iri hati, tidak suka dengan kenikmatan Habil, ditambah yang diberikannya juga bukan yang terbaik, maka akhirnya Allah menerima kurbannya Habil. Makin jadi nggak marahnya, makin jadi nggak irinya Qabil terhadap Habil. Enak bener sih kamu, udah kamu dapat yang cantik, kurban pun engkau diterima, sementara aku udah dapat yang jelek dan kurban pun tidak diterima. Qala la aqtulannak, aku pasti akan membunuhmu. Maka kata Habil, jika kamu mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan membalasnya. Akhirnya Bu, karena iri hati tadi, ya, tidak senang dengan kenikmatan orang lain, maka benar-benar Qabil atas pengaruh setan itu membunuh. Ketika mau membunuh apa? Membunuhnya aja, itu ada di tafsir Ibnu Katsir. Gimana caranya? Matikan saja. Gimana caranya? Ambil batu, pukul kepalanya sampai keras, sampai remuk. Itu cara Qabil membunuh Habil itu begitu. Maka dia ambil batu besar, dipukulkan ke kepala adiknya, maka sampai remuk kepala adiknya dan dia pun tergeletak. Itulah mati, yang disebut mati. Apa itu mati? Ketika jasad tidak lagi bergerak. Setelah adiknya mati, Qabil bingung. Harus aku apakan? Bahkan dalam kisahnya itu sebagai bukti penyesalan, Qabil menggendong Habil sampai keliling-keliling, ini harus aku apakan, harus aku apakan. Dia bingung setelah adiknya mati. Maka ya Allah memberikan petunjuk di ayat 20, kan ayat tadi ayat 27 ya. Ya. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, berkata mereka, kami mendapatkan nenek moyang kami melakukan yang demikian. Ini mah Al-A'raf, maaf, Al-Maidah tadi ayat 28-nya. Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka dan itulah balasan bagi orang yang zalim. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Jadi karena Qabil pembunuh pertama, mencontohkan pembunuhan pertama, jadi Qabil dapat dosa. Dan sampai hari ini jika ada orang yang membunuh, maka Qabil dapat dosanya, tanpa mengurangi dosa pembunuh itu sendiri. Jadi kalau mencontohkan sesuatu, ya, kalau kebaikan diikuti, maka dia akan terus dapat kebaikannya. Begitupun kejahatan atau keburukan diikuti, maka dia akan mendapatkan tanpa mengurangi perbuatan orang yang bersangkutan. Jadi Qabil itu terus menerus mendapatkan dosa dari dosa pembunuhan. Karena dia bingung, ngoyong-ngoyong adiknya kemana-mana itu harus seperti apa. Baru di ayat 31-nya Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Lalu Qabil berkata, celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Ya. Makanya oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas, ya. Jadi itulah dari iri hati muncul
dampaknya kepada dosa-dosa berikutnya. Dia jadi membunuh, ya kan? Seperti itu. Makanya iri hati itu yang disebut hasud, bahaya. Diingatkan dalam hadis, iyyakum wal hasad fa innal hasad yakulul hasanati kama takulun narul hatab. Hati-hati kamu terhadap hasud atau iri hati, dengki ini, karena apabila dalam diri kita ada kedengkian, maka sebanyak apapun amal soleh yang kita punya akan hangus, habis seperti api menghanguskan kayu bakar. Seperti api membakar kayu bakar, maka habislah kayu itu, yang tersisa tinggal debunya. Itu kalau iri hati ada dalam diri kita. Makanya Allah selalu mengingatkan kita. Kan kita sebelum tidur disuruh baca surat An-Nas, surat Al-Falaq. Itu yang disebut surat Al-Mu'awwadzatain, 2 surat perlindungan. Dan di akhir ayat surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung kepada Allah dari kejahatan dengki apabila hati mendengki. Kita selalu minta kepada Allah biar dijauhkan dari kejahatan kedengkian yang ada dalam diri kita. Nih, itu dengki, penyakit hati yang luar biasa. Dan apabila orang itu punya kedengkian, ya, iri hati, kan tadi susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jadi kalau ada orang senang, dia gak suka. Ada orang melebihi dari dia gak suka. Karena tidak suka, dia akan berusaha menghilangkan kesenangan orang itu. Dan tidak akan berhenti sampai keinginan tercapai, walaupun harus menghalalkan segala cara. Dan baru dia puas kalau keinginannya itu sudah tercapai, walaupun harus menghabiskan. Pernah ada kasus, Bu? Ya, kasus di perumahan tetangga. Seseorang tuh nyiram tanaman. Ternyata airnya kena rumah sebelahnya yang memang kebetulan tidak suka sama orang yang nyiram. Marahlah dia, akhirnya dia bikin fitnah, dia tonjok mukanya sendiri, kemudian dia bilang sama orang-orang, dia visum bahwa yang nyiram itu sudah menonjok. Dikasuskan. Ya. Pokoknya saya tidak akan berhenti sampai tetangganya itu masuk penjara. Dibikin seperti itu. Dan memang masuk penjara. Karena berdasarkan apa tadi? Visum yang menyatakan mukanya ditonjok. Kemudian entahlah dia pakai cara apa. Sampai dia bilang, aku akan puas kalau dia membusuk di penjara. Sampai dia kehilangan mobilnya. Hilang juga rumahnya. Yang ada cuma senang ketika orang itu susah. Tapi namanya juga orang yang benar itu pasti akan muncul ke permukaan. Dari kasus itu kan lama nih. Ya. Akhirnya ada seorang pengacara tertarik. Kok gini ya gitu kan. Akhirnya dia usut. Ternyata memang yang nyiram itu tidak salah. Maka akhirnya si pengacara itu membantu. Sehingga yang dipenjarakan itu akhirnya bisa keluar karena bukti-bukti tidak mendukung. Bahwa dia itu memang tidak bersalah. Akhirnya bebas. Sementara yang iri hati tadi, mobilnya hilang terjual, rumahnya juga hilang terjual. Jadilah dia tidak punya rumah, tidak punya mobil. Sementara yang didengkiin, diiriin, udah bebas, aman karena ada yang menolong. Itu jahatnya dengki. Jadi makanya kenapa kita harus berlindung kepada Allah dari kedengkian? Kayak gitu loh, Bu. Kalau sudah bersarang itu jahat, Bu. Ya, dengki itu. Ya. Makanya Allah dalam beberapa ayatnya termasuk kalau ada orang lebih kaya dari kita, gak usah iri. Di An-Nisa ayat 32, jangan kau iri dengan rezeki yang Allah berikan kepada orang lain, karena masing-masing manusia itu sudah ditakar, sudah ada aturannya, ya gak usah iri. Kalau ada orang pinter, gak usah iri sama orang pinter. Gimana kita mensupport diri supaya kita pun pinter, berarti kita giat lagi belajar. Dan yang udah pinter, gak usah juga sombong. Karena kita ini gak akan bisa membandingkan ilmu kita dengan ilmu Allah. Diingatkan ya, kalau ada orang pinter sombong, kalau dia mau mengukur kepintarannya, itu kan. Ibaratnya gini, kita lihat di surat Luqman ayat 27, itu kan firman Allah.
Jika semua pohon di muka bumi engkau jadikan pena untuk menulis, dan jika semua air laut ditambah 7 lautan engkau jadikan tinta, itu tidak akan cukup untuk menuliskan ilmunya Allah. Berarti saking banyaknya, Bu. Itu kalau semua pohon di muka bumi dijadikan pena, berapa itu penanya, Bu? Kalau kayu gelondongan sekarang yang ke bawah banjir dijadikan pena, segitu aja udah banyak banget. Apalagi seluruh dunia. Ya. Itu tidak akan cukup untuk menuliskan ilmunya Allah. Makanya kalau manusia yang paling pintar manusia itu ingin mengukur kepintarannya, cukup dia ambil jarum, celup jarum itu di air, angkat jarum itu, air yang nyangkut di ujung jarum, itulah sepandai-pandainya ilmu manusia. Dibanding dengan ilmu Allah tadi, gak ada bandingan, kecil. Dan kita juga paham, sehebatnya manusia, tidak ada yang menguasai semua bidang ilmu. Dokter belum tentu pintar agama. Pakar ekonomi belum tentu tahu hukum, ya Bu, pintar hukum, betul nggak? Kan min plus. Kalaupun ada beberapa bidang ilmu, nggak akan mungkin sebanyak semua dia kuasai. Berarti kalau semua ilmu yang ada di muka bumi itu dia pengen kuasai, nggak ada waktu istirahat, suruh belajar aja kali ya Bu ya. Ya kan satu jenjang ilmu aja misalkan S1 4 tahun. Terus aja belajar, itu pun belum tentu umur yang kita punya bisa digunakan untuk belajar seluruh ilmu. Enggak ada. Makanya gak usahlah iri hati dengan siapapun, dan apabila kita yang sudah diberikan berbagai macam fasilitas hidup oleh Allah, ilmu, kekayaan, status sosial, ya bukan untuk menyombongkan diri. Satu lagi bisa ya, riya. Ria, yang bernama ria, biasanya kalau ria itu R-I-A, kalau ria di sini ada R-I-Y-A. Ya, kemarin nggak enak banget dong ya kalau punya nama ria, enak-enak aja, karena yang dimaksud ria di sini adalah ro kasroh ri, ya kan, itu ria, bukan ria, bukan ya. Kalau nama kan ria ya, ria, ya. Ria. Apa itu ria? Segala sesuatu yang dilakukannya, baik ibadah maupun amal solehnya, selalu ingin dilihat dan dipuji orang. Riya. Ingin diperlihatkan, setelah dilihat ingin dipuji. Gitu. Saya dengarkan ceramahnya yang di Cirebon itu Buya Yahya ya. Yang disebut riya. Riya itu halus, Bu. Kehalusannya dikatakan bahwa seperti semut kecil hitam berjalan di atas batu hitam di malam hari. Gak kelihatan. Itu riya tuh setipis itu, Bu, sehalus itu, sehingga betapa banyaknya manusia itu yang berbuat riya tapi gak ngerasa. Segitu halusnya. Saya ngebayangin semut hitam kecil jalan di atas batu hitam di malam hari. Kadang-kadang Bun, ketika ada semut nyangkut aja mungkin badan kita, jalan di pipi, kita gak berasa. Itu saking sehalus itu perasaan riya. Tapi riya itu menghilangkan amal. Ya, menghilangkan amal. Dan riya ini kan tadi kita bicara hati yang berpenyakit. Riya itu termasuk ciri munafik. Kita buka di surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. 142. Ketemu Bun? Surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum.
Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka hendak menipu Allah, padahal Allah akan membalas tipuan mereka. Siapa orang munafik ini? Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Yaitu orang-orang yang apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan males-malesan. 1, 2. Yura'unan nas. Mereka pun riak kepada manusia. Pamer kepada manusia. Ingin dilihat manusia. Ciri ketiganya, wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka sedikit sekali berzikir menyebut nama Allah. Ya. Ria, ada ria yang diperlihatkan, ada ria dalam hati. Ya. Kayak ujub tadi, ujub itu di dalam hati. Ya. Kayak gibah kan Bun, ada gibah yang dikatakan, ada gibah yang dalam hati. Gimana gibah yang dalam hati? Ngomongin orang tapi di sini nggak dikeluarin. Gibah batin namanya. Ya. Yang dikeluarin itu yang kita katakan. Ya. Nah, ria dalam hati misalnya, kita punya satu kegiatan, ya kalau kegiatan, kita ditunjuk sebagai ketua panitia, ya. Udah acara tuh sukses. Kalau saya yang jadi ketua, sukses semua acara. Itu nggak ngomong. Dalam hati tuh, dia merasa kesuksesan itu karena dirinya. Apalagi ketika ada orang tuh, Ibu selamat ya, alhamdulillah acaranya sukses, berkat Ibu yang menjadi ketuanya. Udah langsung bahasa tubuhnya beda. Aku gitu loh. Jadi saking halusnya tadi ini ria itu benar-benar suatu penyakit itu yang harus diwaspadai. Ya. Kenapa? Kan dikatakan kalau gitu, kalau namanya segala amal perbuatan itu dilihat atau disembunyikan, Allah pasti tahu. Artinya tidak perlulah seperti itu. Nih. Pernah suatu kali saya ngajar di suatu taklim, jamaahnya mamah muda dan kaya-kaya. Ya, mamah muda dan kaya-kaya karena memang suaminya rata-rata orang asing di lingkungan itu kan mereka. Jadi dialah yang suka jemput saya itu dari naik angkot, dia jemput pakai Mercy, ntar diantar pakai Mercy, naik angkot lagi saya itu dulu. Jadi satu situasi yang bertolak belakang, tetapi kalau saya sih modelnya mempedekan diri gitu loh Bu. Kan kita naik dulu sebelum saya bawa mobil sendiri, naik ke Lipo Cikarang itu kan naik angkot 50A di Bekasi Timur, kalau Bekasi Barat kan 50 ya. Yang mobil elep yang tidak jalan kalau kurang satu pun penumpangnya, betul kan Bun? Bunda tahu kan itu angkot? Kenapa? Karena tidak mengambil penumpang di jalan. Terus saya naik 50A dari Tol Timur, dari rumah naik angkot itu kan. Udah jalan, ya kan. Ketika mau jalan, kita sendiri penumpang yang mintain ongkosnya kan, kasih. Habis itu pada plek tidur. Dan ketika mau sampai di tempat tujuan, kayak ada yang ngomando, bangun semua Bu. Nggak ada belnya, terbangun semua. Ya kan. Turun dari situ, dijemput terus pakai Mercy. Ya kan. Pulang dianterin lagi pakai Mercy ke tempat itu tuh. Ntar yang diangkot ngeliatin aja, turun Mercy naik angkot. Tapi kan saya bilang, kalau saya sih mempedekan diri gitu kan. Gak masalah gak punya Mercy, yang penting naik Mercy. Ya, alhamdulillah biar gak punya Mercy tapi naik Mercy. Habis itu naik angkot lagi, itulah kenyataan yang ada. Kenapa harus bingung kan? Ini memang kenyataan. Tapi yang di Mercy Bu, sering mengeluh gak bisa tidur. Padahal di Mercy itu AC-nya dingin ya Bu ya.
nggak ada yang bisa tidur. Tapi ketika naik angkot Bu, baru mulai bergerak, habis bayar itu langsung plok, lenggok sana, lenggok sini. Dulu kan belum zaman masker, saya pun udah nyiapin sapu tangan atau tisu untuk nutup gini kan, karena takut begini, takutnya nggak ya. Itu otomatis. Menjelang keluar tol timur, bangun semua. Nggak ada yang bangunin tuh Bu, kompak Bu. Kayak ada alarmnya. Bangun semua. Betapa nikmatnya itu orang-orang. Naik angkot tidur pulas, sementara naik Mercy nggak bisa tidur. Ya, seperti itu. Jadi menurut saya, kalau saya itu ya pede aja gitu Bu, mempedekkan diri. Nggak harus ciut, nggak insecure dengan kondisi itu. Ya sudah, syukuri naik Mercy, syukuri naik angkot. Yang penting tujuan tercapai, intinya begitu. Jadi nggak usah minder-minder lah sama orang kaya. Ya kan, saya bilang gitu. Nah, kembali kepada riya tadi. Ketika itu habis ngaji kan makan Bu, makan ya. Ya mereka pada punya duit lah, makan. Ada yang lagi makan tuh gini. Itu makan kok lama banget. Temennya negur, ngapain sih lu? Nah, mamah muda kan bahasanya pada begitu Bu. Ngapain sih lu makan dicemek-cemek dari tadi? Perasaan gue lihat. Gak lama yang nanya bahwa ada cincin berlian baru di situ Bu. Ada cincin berlian baru, kan gini. Pas gini, oh gue tahu lo pakai cincin baru ya, gitu kan digituin tuh. Tahu aja, baru makannya cepet, karena udah ada yang lihat. Itu loh, kadang-kadang kan ria itu selalu ingin diperlihatkan apapun. Apapun. Jadi kalau belum ada yang komen, belum marem hatinya tuh belum. Ini yang disebut ria. Makanya tadi kadang-kadang orang nggak merasa salah gitu loh, nggak merasa salah, padahal sudah masuk ke arah ria. Saking halusnya ria itu. Ya. Makanya ria itu nih. Dulu kan ada film. Ada sinetron religi Lorong Waktu. Saya suka nonton tuh Bun. Biasanya kan bulan puasa tayangnya tuh. Sambil kita nunggu azan tuh Lorong Waktu. Kan tiap episodenya itu beda-beda ya. Yang dibahasnya beda-beda. Nah yang dibahas tentang ria. Itu kan syutingnya tuh di Masjid Baitus Salam yang saya suka ngisi di Bilimun. Gitu kan. Jadi adalah Rahman Yakub kalau nggak salah aktornya. Ceritanya tentang ria, jadi dia itu orang kaya, dermawan. Di bulan puasa itu ingin memberikan santunan, tapi dia udah panggil wartawan, juru foto gitu. Jadi ketika orang miskin antri, dia ngasih amplop, foto, ceklek gitu Bu. Asal itu baru lagi foto lagi, ceklek gitu loh Bu ya. Itu baru udah gitu senyum ceklek gitu kan, baru seneng gitu kan. Nah. Itu digambarkan di situ tuh bahwa itu masuk kategori ria, disamakan dengan ketika dia mengambil air di sumur dengan susah payah, dia nimba air dapat di ember, dituang ke ember yang lain untuk dibawakan. Nah ternyata ember yang baru itu kan bocor, jadi dia bawa air itu terus sepanjang jalan itu netes sampai di tempat airnya habis. Jadi ria itu begitu, menghabiskan amal. Jadi kalau kita melakukan satu ibadah dan amal soleh, ada unsur riaknya, itu wes bablas pahalanya Bu. Pahalanya hilang semua, ibarat air tadi aja, sepanjang jalan itu netes sampai di tempat habis. Itu gambaran riak. Ya, gambaran riak. Coba kita lihat lagi surat An-Nisa ayat 38 Bun. Udah habis waktunya ya. Surat An-Nisa ayat 8. Surat An-Nisa ayat 38 maaf. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria. Sodakoh yang kayak tadi tuh yang contoh film. Berarti sodakohnya ria, ingin dilihat orangnya. Menginfakkan hartanya karena ria kepada orang lain,
ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, barang siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia setan itu adalah teman yang sangat jahat. Ini kadang-kadang setan itu begitu, menggoda kayak goda sholat aja. Bukan kita nggak sholat, tetap sholat, tapi sholatnya dirusak, ditelatkan waktunya, dipamerkan sholatnya, diburu-buru sehingga rukun sunnahnya nggak dipakai gitu. Itu. Jadi setan itu akan selalu menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Kan aku akan halangi, ketika iblis diusir kan punya 3 permintaan sama Allah. 1, tidak dimatikan sampai hari kiamat. Itu di Al-A'raf kan. 2, aku akan halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Makanya kenapa? Kalau kita baca Quran 5 ayat aja udah berair, baca WA ribuan aman. Kenapa kalau kita ngobrol mau 2 jam, 3 jam gak ada capeknya, duduk di majlis taklim kaki udah geremetan, Bung. Ya? Itu memang setan itu selalu menghalangi dari jalan yang baik. Semua berasa. Mata ngantuk, badan pegel, ya kan banyak godaannya. Yang ketiga kata setan, aku akan datangi manusia dari kanan dari kiri, dari depan dari belakang, sehingga sedikit sekali yang bersujud, bersyukur kepadamu. Bahkan di surat 15 ayat 39 lebih jahat lagi setan. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, kata setan, aku akan jadikan manusia memandang baik perbuatan maksiat, dan pasti aku akan sesatkan mereka semuanya. Ini sumpahnya iblis. Jadi waspadai, kalau memang ketika kita mau melakukan ibadah dan amal soleh itu ada keraguan, ada ragu-ragu, sadari emang iblis ingin menghalangi kita untuk tidak jadi melakukan semua amal ibadah tersebut. Ya. Bunda-bunda solehah yang dirahmati oleh Allah, udah lewat 5 menit dari jadwal ya Bun. Baru 4. Penyakit hati sebenarnya banyak banget. Nyambung aja ke tahun depan ya Bun. Kita baru ketemu lagi tahun depan ya Bun ya. Setahun kita liburnya nih insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan kita masih bisa lanjut dengan materi yang sama lanjutannya ya. Baru 4 karena banyak sekali. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Ya, kemudian Allah berkahi juga hidup kita, Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin. Allah, kita akan mengakhiri 2025 ini dengan segala sesuatu yang baik, dan 2026 menjadi tahun yang lebih baik untuk kita semua ya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita berdoa kepada Allah. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu, semoga terkabul sebagai wasilah untuk terkabulnya doa kita siang ini. Ala hatihin ya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah 'alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabar rizqi wa abwabas sihhati wa abwabas salamati wa abwabal jannah. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyikal karim syarrad dunya wa syarrul akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.